Selamat malam para pemirsa. Salam babu. Salam babu. Ini kan ceritanya Susi sambil santai itu mau masak. Masaknya itu ya nyun sewu. Tahap pertama, Susi bikinin sambel. Ndamelke sambel rumiyin kagem para juragan. Ini Susi nggak pura-pura no. Wong Susi emang dasare babu. Dados nggih kalau masak real masak, nggak kalah mungkin ya sama Mas Recep. Nah terus ceritanya Susi itu mau say thank you buat kemarin itu kan sudah ada yang komen toh sama Mbak Fania, terus sama siapa lagi itu Mbak Ria yang rumahnya di Cale di Ngargoyoso Karangpandan. Matur sembah nuwono, Susi sudah didukung biar Susi juga lebih bisa aktif lagi untuk mengundang semua babu-babu biar pada nggak minder. Babu-babu itu juga bisa loh kalau mau ngupload aktivitasnya. Tapi nggih nyun sewu, Susi cuma matur kalau bisa yang ada muatan membangunnya, jangan asal konten terus nanti buntut-buntutnya terus diprotes sama para netizen. Itu jangan sampai ya. Nah terus nyun sewu, sebelum Susi lanjut lagi, Susi cuma mau mengingatkan, Susi ngemut aken dateng panjenengan sedaya para pemirsa. Itu kalau boleh lo ya, Susi lah mbok yo dibantu subscribe, terus di like, terus kalau mau komen Susi seneng banget kok. Biar apa? Susi itu bisa koreksi, Susi biar nggak nyun sewu. Sudah namanya babu kok bodoh terus, jangan. Nyun tulung di komen ya. Terus nanti biar Susi itu bisa koreksi, nyelempit rambutnya. Nah, terus tolong dibagi-bagiin juga sama yang lain atau teman-teman atau saudara. Nanti biar nyun sewu, Susi yang sekarang itu masih Susi tempo dulu. Cuma kalau Susi dulu kan nyambinya nukang. Tapi kalau sekarang Susi real Mbah Bu. Nah terus tadi itu ceritanya toh, Susi itu habis panen telur. Terus telurnya tak goreng. Telur apa? Telur puyuh. Monggo ini Susi beneran. Susi itu kan diperintah sama juragane Susi, ternak banyak. Tak ingetin lagi, dulu kan Susi sudah pernah matur, Susi itu kerjanya selain jadi babu, semi peternak juga. Jadi ngopeni banyak, ngopeni puyuh. Terus dulu juga pernah ngopeni mentok. Lah ketimbang yang ngopeni mentok sekarang sudah banyak, Sang Doro itu minta Sus, lah mbok ya mentoknya itu dijual saja, biar nanti kamu nggak kerepotan ngopeni ternaknya. Oh nggih Ndoro, akhirnya Susi jual terus sekarang tinggal banyak sama puyuh. Nah sekarang ini Susi mau masak balado telur puyuh. Nah makanya kan Susi nyiapke nih sambelnya, lombok yang sudah tak petiin ya toh, terus pakai tomat juga. Nah terus bahan bawang kan tadi sudah tak uncekin, telur puyuh, ubur rampenya, bumbu-bumbu dapurnya sudah. Nah tapi sekarang ketimbang Susi ngecuis terus tangannya, sekarang diganti Susi yang ngecuis tutupnya gantian. Nah kemarin itu kan Susi kan sudah matur sama panjenengan semua, alangkah pentingnya kalau kita nyun sewu menggunakan basa Jawa sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Bahasa ngetrennya itu daily conversation using basa Jawa. Itu nggak ada jeleknya kok.
Jadi kalau panjenengan itu nyun sewu, yang bagi yang seneng itu buka internet, terus tanya-tanya sama Mbah Google, cari kalau susi itu di nilainya itu susi didarani mau ngapusi. Mosok to basa Jawa kok eneng kelase, enek diterima di kampus di luar negeri. Bener, itu saestu leres, saestu nggih para pemirsa. Itu yang jelas kalau di Australia sudah ada. Karena kan kebetulan Susi itu nyun sewu. Dulu sewaktu Susi masih di bangku sekolah ceritanya, itu kan punya temen pure cewek, itu dapat suami di Australia sana. Sampai hari ini pun malah nyun sewu, dia semakin kesananya, semakin kesini semakin kesini dia terus lebih nyaman di Australia. Ya sudah, dia tinggal di Australia tapi nyun sewu, budaya Indonesia dia nggak meninggalkan kok. Wong anak-anaknya juga diajarin bahasa Jawa. Jangan lupa ya, itu temen Susi itu kan dulu sudah pernah kasih tahu, Sus, kalau di Australia itu kamu jangan kaget ya, di Australia itu juga ada kelas bahasa Jawa loh. Mosok toh? Nggih, itu kalau nyun sewu Susi boleh tahu itu kelasnya apa saja. Komplit kok. Jadi di sana itu ada kelas budi pekerti, kelas sopan santun, kelas unggah-ungguh, terus materi aksara Jawa, terus kelas-kelas budaya-budaya Jawa di sana banyak Susi. Jadi nyun sewu, kalau panjenengan nyun sewu sampai hari ini itu masih malu pakai bahasa Jawa, nyun sewu, kalah loh sama orang Eropa, orang Australia. Jadi nyun sewu lagi nggih, Susi cuma mengingatkan, yuk, karena kalau kita mau pakai bahasa Jawa, otomatis nggih para pemirsa, itu kan kita di dalam bahasa Jawa loh. Di dalam bahasa Jawa itu Susi mau matur, bukan berarti Susi itu sok ahli bahasa Jawa, mboten. Susi itu cuma mau ngaturi perso panjenengan. Di dalam bahasa Jawa itu banyak sekali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Contohnya, caranya kita menghormati orang. Contoh nih, kita mau lewat. Di sini ada orang, terus di sini juga ada orang, kita mau lewat. Kalau bahasa Indonesianya, permisi, numpang lewat. Tapi kalau dalam bahasa Jawa itu ada gini, derek langkung, bapak ibu Susi badhe derek miyos tuh. Nah terus nyun sewu, bahasanya juga beda-beda. Bahasanya kalau nyun sewu, kalau di bahasa Indonesia contohnya ya, itu bapak baru atau bapak sedang makan, terus adik sedang makan, kan nggak ada perbedaannya itu. Tapi kalau di bahasa Jawa itu kan tadi Susi matur, di dalam bahasa Jawa itu ada nilai-nilai norma etika sopan santun unggah-ungguh, bagaimana caranya kita sekaligus kita berkomunikasi, sekaligus kita menghormati orang atau lawan bicara yang kita sedang ajak berkomunikasi. Contohnya tadi ya, kita mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Kalau bapak sedang makan dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Jawa itu bapak nembe dahar. Terus ada perbedaannya loh. Adik sedang makan dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Jawa menika maturipun adik nembe nedhi utawi adik nembe maem. Terus nyun sewu, panjenengan jangan serta merta terus mikirnya gini nggih, basa Jawa itu sangat rumit, mboten juga. Karena apa? Wong turis mawon kathah lho ingkang penasaran, ingkang sangat menyukai, very like it using basa Jawa for daily conversation. Terus
mekaten nggih. Basa Jawa itu jangan pernah panjenengan anak tirikan lagi. Kalau basa Jawa panjenengan anak tirikan lagi, nyun sewu, sebelum kita semuanya lahir, kita terbentuk dari budaya bahasa Jawa, yaitu nyun sewu. Carane bapak lan ibune awake dhewe itu saling tresno anestrani. Anestrani nggih. Nah, nika kakek rasa cinta, pakai rasa tresno yang begitu mendalam, dan terus begitu anaknya lahir itu kan terus dinengneng-nenggung, tak lelo lelo begitu ya. Nanti kalau tak lanjutin kena. Nah itu makanya nyun sewu, doa orang zaman dulu, nyun sewu ketok tua banget ya, doa para pendahulunya kita dulu itu semuanya mengandung nilai-nilai budaya bahasa Jawa. Jadi nyun sewu, tolong jangan pernah males lagi, tolong jangan pernah malu lagi pakai bahasa Jawa. Karena nyun sewu, bahasa Jawa itu sangat-sangat indah. Jadi nyun sewu nggih, kalau susi contohnya pun, susi itu babu, susi itu juga nyun sewu sebetulnya males banget. Itu sama halnya kalau kita itu ngomong, kita berkomunikasi dengan bahasa yang kita pilih. Nyun sewu, kalau di bahasa Indonesia kan apalagi sekarang ada itu nggih, bahasa gaul. Bahasa gaul itu kan serba nggak ribet. Lu mau kemana? Gue sedang makan tadi di warung. Nyun sewu nggih, kalau kita itu maturnya, kalau kita berkomunikasi ngobrol sama orang tua, kalau kita pakai bahasa gaul gitu ya, kok terkesannya kita kurang sopan, kita kurang menghormati. Tapi kalau kita itu nyun sewu matur, berkomunikasi pakai basa Jawi, Jawa atau Jawi itu menika sami mawon nggih. Jadi begini, kita itu terus jadi terbiasa menghormati orang lain. Jadi kalau kita itu senantiasa berkomunikasi pakai basa Jawa, kita terus terang bisa menjadi contoh. Karena kalau di basa Jawa itu selalu mengandung nilai-nilai sopan santun. Setiap kali kita melewat jalan atau di jalan nggih, nikah kan kalau di jalan apalagi di perumahan kan selalu banyak orang, nggak mungkin sepi, emang kuburan sih. Nah itu kan kita bisa beramah tamah di sana, nderek langkung bapak, mas, ibu, simbah, susi bade nderek miyos. Terus lagi, nggak mungkin kalau kita itu matur nderek langkung sambil numpang lewat sambil merengut jegadul, nggak mesem sama sekali, cemberut, kan nggak mungkin ya. Itu pasti secara tidak langsung kita dipancing oleh sang bahasa yang kita pakai sehari-hari itu. Pasti senyum, nggak mungkin dong kita menyapa orang derek langkung dong, saya mau numpang lewat, nggak mungkin. Pastinya derek langkung, susi badhe nderek miyos, bapak ibu lan sak piturutipun. Dados nyun sewu, senyumnya nggak jadi mahal lagi. Kalau ketemu sama orang nggak mungkin dirasani, ih uang kayak kok sombong sekali sih, nggak mungkin. Karena kita sudah mulai mencitrakan diri kita sendiri itu dengan nilai sopan santun, sama siapa saja kita ramah. Dados kados menika nggih para pamirsa, kita jangan pernah sekali-sekali berkomitmen dengan diri kita sendiri. Aku nggak mau ribet kalau ngomong pakai bahasa Jawa. Aku maunya orang lain menghormati aku. Tapi nyun sewu, jangan lupa no Piai, kalau kita itu mau dihormati orang lain, kita harus lebih dulu menghormati seseorang atau orang lain tersebut. Kan nggak mungkin nyun sewu kita angkuh sama orang atau orang lain maksudnya, terus kita minta orang lain menghormati kita.
ya nggak mungkin terjadi no cinta gitu. Jadi kalau kesemuanya yang indah-indah di dalam hidup kita itu biar terjadi mengalir seperti sungai Bengawan Solo yang mengalir gitu, yang tanpa batas tanpa henti. Meskipun musim kering seperti ini, kita harus lebih dulu kita pakai rasa norma sopan santunnya, kita menghormati lebih dulu orang lain gitu. Kita cintai orang lain, kita menghargai orang lain, kita bikin senang hatinya orang lain atau tetangga